dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Hari ini alhamdulillah kembali lagi ke hari Jumat 16 Februari 2024. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir dan yang akan mengikuti kultum di pagi ini di sahabat kultum insani frekuensi 141,640 MHz. Adapun sebagai net control station adalah Bunda Dian Rupaidah dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Bunda Hayati dan Abah Jenggot. Alhamdulillah juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryati Nasution mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul melanjutkan tema semalam, yaitu kewajiban manusia terhadap kesehatan. Untuk Pak Ustadz Yahya dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya, dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mengaturkan banyak terima kasih Bunda Arianti. Baik, kita beralih kepada rokok yang kedua, yaitu pembahasan Surat Al-Quran Karim Bu Hayati atau Teh Ina. Assalamualaikum. Oke, silakan dipergunakan. Dikasih tahu sampai ayat berapa ya. Saya 3 stasiun Bu Arianti bersama Dian Rufaidah standby. Silakan frekuensi dipergunakan dan rekan-rekan agar didengarkan pembahasan kalam ilahi. Hari ini adalah hari Jumat, tolong dibanyakan membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai 1000 kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayat Zaina. Mohon, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat seberiji 15. Oh, 15. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia
mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, di pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina wa sa'idallahu annahu la ilaha illahu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mumfikina wal-mustakbirina bil-ashar. Sadaqallahul adzim. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyimpahkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan bahasan yang tertinggal hari kemarin, yakni kewajiban manusia terhadap kesehatan. Saya mengambil di dalam salah satu hadis di pagi hari ini, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal bitnata fito'ami wasarabi wa innaha mafsadatu lil jismi turisu saqama wa maksalatun anis sholati wa alaikum bil qasad fihina wa innahu aslahu lil jasad wa abadu minasyaraf. Nah, itu salah satu hadis yang akan saya bahas di pagi hari ini. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut adalah bulan yang penuh ampunan. Ya marhaban syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Secara pribadi saya mohon maaf pada Anda semua bila penyampaian kurang berkenan, karena di bulan Ramadan ini kita harus bersih dalam segala apa yang kita laksanakan, baik pemikiran kita
ataupun makanan dan lain-lainnya. Sholawat serta salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, dalam salah satu hadis telah saya sampaikan yang barusan di mukadimah. Kemudian artinya, maka hendaklah kamu pelihara diri kamu semua dari makanan dan minuman yang banyak. Karena yang demikian itu akan merusak badan, akan menyebabkan penyakit dan malas melaksanakan sholat. Tetapi hendaklah kamu makan dan minum sederhana saja. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kesehatan badan dan lebih jauh daripada boros. Nah, ini hadis riwayat Bukhari jamaah yang hormat. Dan kemudian juga ada salah satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, ahabukum ilayya aqalukum ta'man wa khafukum badanan. Orang yang lebih aku cintai ialah yang paling sedikit makan dan paling ringan badan. Itu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang mengatakan untuk kesehatan jamaah yang hormati tentang makanan yang berlebihan. Seperti hadis di bawah ini, nahar Rasulullah SAW anih inatil asqiyam, yakni antuk saro abwahuma ayusrobu minha. Nah, ini hadis yang selanjutnya jamaah. Bagaimana kata Rasulullah SAW telah melarang tentang rusaknya tempat-tempat minum, yakni memecahkan tutupnya lalu diminum daripadanya. Gitu. Jadi tentang mengatur dan menjaga makanan, minuman dan apa-apa yang bertalian dengan kebersihan rumah tangga, maka Nabi jelas menerangkan banyak hadis yang mengatakan dan sudah memberikan contoh. Atfi'ul masabiha idza raqadtum wa qaliqul abwab wa auqul asyata wa khamirut ta'am wasarba. Hendaklah kamu padamkan lampu-lampu apabila kamu hendak tidur. Nah, orang kan mau hurung terus. Kuncilah pintu-pintu. Banyak kejahatan-kejahatan dikarenakan kita tidur. Jamaah yang saya hormati, lampu nyala, tidak tahu banyak kebakaran. Ya, dihemat. Pintunya terbuka, banyak pencuri masuk ketika tuan rumah sedang tidur. Sumbatlah tempat-tempat minum dan tutuplah makanan dan minuman. Jadi kalau tempat minum ditutup, begitu jamaah yang saya hormati, ya. Makanan jangan dibuka. Siapa tahu ketika sedang tidur ada berit masuk, kucing, pokoknya macam-macam lah, cucunguk masuk, kita aus. Begitu bangun leguk, tahu-tahu di dalam ada cucunguk. Karena kita mau tidur tidak ditutup. Begitu jamaah. Jadi setiap ada hadis mengatakan seperti itu, tentunya untuk kesehatan kita sendiri. Akhriju mendila gamri mimbuyutikum bainahu mabisul khabis wa majlis. Begitu jamaah. Yang artinya, keluarkanlah kain-kain kotor dari rumah-rumahmu, karena dia tempat menginap dan tempat duduknya penyakit. Oh, susuhun alalamru diharap di imah di tempat sareh. Oh, ompol, coba keluarkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yuridanna murdidun ala musihir. Janganlah orang yang mempunyai unta yang sakit memberi minum di tempat unta yang baik. Nah, itu kejadian.
Jadi dipisahkan yang sakit jamaah yang saya hormati dengan yang sehat. Ini udah sudah kejadian jamaah waktu corona. Ya. Jadi dipisah. Itu jamaah yang saya hormati. Idza samitum bitaun. Nah, kabongkar dengan biardin. Walat tadkhuluha wa idza waqada wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu mendengar ada penyakit menular di satu negara, janganlah kamu masuk ke dalamnya. Dan apabila ada penyakit itu padahal kamu di dalam negeri, maka janganlah kamu keluar daripada. Itu kan udah kealaman kemarin. Di karanti, kita tidak boleh berangkat kepada yang punya penyakit. Ya, ternyata ada hadis mengatakan jamaah. Benar-benar ini baru kebongkar sama saya. Heboh. Begitu jamaah. Idza atasa ahadukum faliyada kafaihi ala wajhihi walyahfid sautahu. Jadi apabila bersin salah seorang antara kamu, maka hendaklah ia taruh kedua telapak tanganmu di mukanya dan hendaklah ia lembutkan suaranya. Tahu enggak? Coba bayangkan kalau bersin, ditutup mulutnya. Begitu jamaah. Kalau bersin, isi nyebrot ke batur. Hasyuk, baru dibuka, baru mengucapkan anak geus kamarana hayang kawin, hayang geus lain lagi, tidak bersyukur. Ditutup kalau bersin, suaranya dilembutkan suaranya. Apabila kita bersin sabkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu adalah suatu kenikmatan, karena penyakit keluar semua dari badan kita. Dan yang mendengar hanya yarhamukallah, yahdikumullah yuslih balak. Nah begitu jamaah yang saya hormati di pagi hari ini. Jadi adapun tentang kebersihan pakaian dan anggota badan serta apa-apa yang bertalian dengan itu, jamaah yang saya hormati, terlalu luas kalau saya bicarakan ya di pagi hari ini oleh agama Islam. Nah di sini jamaah yang saya hormati, hendaklah saya bawakan aja beberapa keterangan yang kira-kira memadai saja, yang bisa diterima jamaah yang saya hormati. Wastia baka fatohir. Begitu, satu itu. Pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, apalagi hari Jumat ini. Ya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ahsinu libasakum wa aslihu halakum atatakunu ka'annakum syamatun finas. Hendaklah engkau baguskan pakaianmu dan bereskan tempat tinggalmu sehingga kamu jadi sebagian tahi lalat pada manusia. Coba bibru tak beresan pakaian dana. Sudang sare alalamu bereskan kepruk dek sare keprukan dek sare asur. Nyerek naon. Bersihkanlah badan-badan ini supaya Allah membersihkan kamu jamaah yang saya hormati, apalagi hari Jumat ini. Begitu. Jamaah yang saya hormati waliyati wa asara ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kanahu ya'muru bislahi sya'rib. Begitu jamaah yang saya hormati. Dalam salah satu hadis dikatakan. Jadi telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, jamaah yang saya hormati, dengan kusut rambutnya dan jenggotnya. Lantas Nabi Muhammad SAW memberi syarat jamaah kepadanya, seakan-akan beliau menyuruhnya membereskan rambut tersebut. Ulah kusut rambut dikasih abah, alhamdulillahirobbil sama abah dengan saya dugul bah. Dulu mah abah panjang, jenggotnya panjang, rambutnya panjang. Sekarang saya tuh udah dugul bah. Nah tentang kebersihan umum Nabi Muhammad SAW telah bersabda at-tahuru syatrul iman. Jadi bersih itu sebagian daripada iman. Jumsih, hari Jumat bersih-bersih, Jumat berkat, hari Jumat mengeluarkan sidqah banyak. Bagaimana sabdanya? Nadhafu fa'inal islama nadhifun. Maka hendaklah kamu bersih, karena Islam itu adalah bersih.
Dan selanjutnya sabda Nabi Muhammad SAW, jamaah yang saya hormati, innallaha yabghadul wasikha wasya'ith. Begitu. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah itu benci kepada orang-orang yang kotor dan kusut rambutnya. Nah, dari keterangan-keterangan yang telah lalu saya nyatakan, bahwa agama Islam memimpin manusia kepada kebersihan anggota badan, jamaah, pakaian, rumah tangga, serta disuruhnya menjaga kesehatan di dalam segala bagiannya. Maka barang siapa yang menjalankan dengan betul akan segala pelaturan dan anjuran itu, tidak sah lagi, jamaah yang saya hormati. Orang itu akan bersih lahir dan batinnya dari segala noda dan cemaran. Bebas pemikirannya juga, bersih juga, tidak ada unak-unak dendam, kusumat dan lain-lain. Dan buka penyakit hati itu. Lebih fatal penyakit hati, jamaah yang saya hormati. Kalau penyakit lahir nampak kelihatan, tapi kalau penyakit hati dalam gerak langkah sudah beda, jamaah yang saya hormati. Sudah nampak kelihatan penyakit hati itu. Memang sudah seperti itu. Jadi keterangan-keterangan agama Islam yang saya cantumkan di dalam pasal kesehatan ini adalah sedikit, jamaah yang saya hormati, dari yang banyak. Orang yang memperhatikan dan menyelidiki peraturan dan suruhan agama Islam, jamaah ini tentang kebersihan, saya akan tertegun. Karena Islam sangat menganjurkan kesehatan itu. Serta tidak boleh tidak, jamaah, dia akan mengakui bahwa tidak ada agama yang luar biasa, tidak ada agama yang luar dan lengkap membicarakan kesehatan dan kebersihan lahir dan batin lebih daripada agama Islam. Nah, adapun tentang banyaknya penyakit di kalangan kaum muslimin dan tentang kotornya pakaian, makanannya dan rumah tangganya, kali-kali bukanlah dari ajaran agama Islam, melainkan dari perbuatan mereka sendiri yang tidak dibenarkan, bahkan dicela oleh Islam. Orang Islam pasti bersih karena satu hari 5 kali kita wudhu. Yang ketiga, kewajiban manusia terhadap kesopanan, jamaah yang saya hormati. Jadi kewajiban manusia yang ketiga terhadap dirinya ialah kewajiban terhadap kesopanan. Ini penting, ya. Jadi kesopanan yang dimaksud di sini ialah adab, perangi yang utama, dan ilmu pengetahuan. Jadi kewajiban manusia terhadap kesopanan dapat dibagi lagi kepada 5 bagian. 1, memberikan makanan akal, tahu batas diri, cinta kepada diri, menghormati diri, meluruskan hawa nafsu. Begitu. Jamaah yang saya hormati, sesudah kita mengetahui dengan ringkas, mari sekarang saya bicarakan dengan sedikit luas, dengan menyertakan keterangan agama Islam. Ini perlu, jamaah yang saya hormati, sesuai dengan batas waktu sampai pukul 6. Kalau enggak sampai besok lanjut nakem. Yang pertama, memberikan makanan akal, jamaah yang saya hormati. Memberikan makanan akal itu ialah tetap kita memberikan akalnya ilmu pengetahuan yang berguna dan berfaedah bagi dirinya sendiri dan bagi umum seperti saat pagi ini. Serta menghindarkan akalnya daripada menerima pengertian yang merusak dan berbahaya bagi dirinya, bagi manusia. Walau bagaimana juga jamaah tinggi derajatnya dan pangkatnya, bagaimana juga besar kedudukan dan martabatnya, mesti juga jamaah berhajat kepada ilmu pengetahuan di dalam segala waktu dan masa. Penting untuk segala keperluan dan kepentingan. Penting ilmu ini. Aki-aki ke sekolah ini gitu. Tapi kan sekarang pemerintah menganjurkan, jamaah yang saya hormati, sekolah lagi sudah tua. Tapi belum menyeluruh ini Jawa Barat, hanya beberapa. Tapi sudah direncanakan di Jawa Barat. Jadi orang yang berusia lanjut akan disekolahkan lagi.
Nah, mencari dan menuntut ilmu pengetahuan ini jamaah yang sunat banyak jalannya. Ada dengan jalan belajar kepada guru. Ini saya kan belajar lagi sudah tua gini. Hari ini saya berangkat. Ini jalan yang lazim ditempuh orang. Ada dengan pelantaraan mendengarkan nasihat, pemandangan dari mubalik atau juru nasihat. Atau kita masuk bergabung di frekuensi ini 141.640 MHz atau bergabung di CH 024 nada dan dakwah di berbagai juga. Tadi malam juga alhamdulillah saya seram sampai ke Hong Kong. Alhamdulillah. Dengan pelantaran kemanusiaan, dengan pelantaran bergaul dengan orang-orang yang bijaksana jamaah. Nih berpengetahuan, berpengalaman dan cerdik pandai ini jamaah yang hormat. Dengan jalan membaca kitab-kitab yang berguna dan berfaedah, dengan perantaran mengajar dan menuntun orang-orang bodoh dan lain sebagainya begitu. Jadi orang mempunyai kesempatan untuk menuntut dan mencari ilmu pengetahuan dengan pelantaran salah satu daripada jalan-jalan yang tersebut tadi, jamaah silahkan. Tinggal memilih mau lewat mana kita sekarang. Mau di frekuensi, mau di internet, banyak jamaah yang saya hormati. Bahkan saya hampir tidak percaya kalau suara saya sampaikan ke Jepang. Ternyata iya, dilihat, walah, ini ternyata ada orang Hong Kong juga ikut bergabung tadi. Silakan, Anda putar YouTube saya tuh yang tadi malam saya expose di grup di SBI. Tetapi ya tidak menggunakan jamaah kesempatan itu. Kalau kita tidak pergunakan, coba kenapa tidak untuk mencari ilmu? Ini saya ini termasuklah ya di dalam golongan orang-orang yang merugikan diri sendiri jika kita tidak mau menggunakan. Nah karena itu jamaah ya tidak memperboleh ada persobanan yang sangat perlu bagi tiap-tiap orang hidup tentang ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW as-sadunas asrota yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fi dunya falam yatlubhu wa rajulun alama ilman fantafa'u bihi man sami'atu minhu dunahu. Jadi manusia yang sangat kucintai pada hari kiamat ialah siapa? Orang yang mempunyai kesempatan menuntut ilmu di dunia. Begitu. Tetapi ia tidak menuntutnya dan orang yang mengajar ilmu, yang belajar kepadanya mendapat manfaat dari ilmu itu, tetapi dia sendiri tidak. Saya iringi. Manusia yang sangat duka cita pada hari kiamat. Begitu ya, duka cita. Sedih pada hari kiamat. Siapa? Orang yang mempunyai kesempatan menuntut ilmu di dunia tetapi tidak dilaksanakan. Tetapi ia tidak menuntutnya. Nanti akan duka. Dan orang yang mengajarkan ilmu tetapi tidak belajar. Tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Seperti saya nih. Menyampaikan ilmu tapi tidak ada manfaatnya. Duka cita nanti. Di hari kiamat. Yang terakhir, jamaah yang saya hormati 7 menit ke depan. Tahu batas diri kita. Mengetahui batas diri kita. Ialah mengetahui batas ilmunya. Batas kekuatan akalnya. Batas kekuatan anggota badannya. Dan batas harta bendanya. Batas tingkat dan derajat kebesarannya. Batas kelebihannya dari orang lain. Di dalam segala perkara dan kepentingannya. Jadi mengetahui semua itu gunanya supaya apa? Supaya dia tidak mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan dan kecelakaan jamaah. Supaya dia tidak mengerjakan dan melakukan perbuatan yang tidak bersesuai dengan kekuatan akalnya jamaah. Ilmunya dan harta bendanya banyak benar manusia binasa jamaah dan celaka disebabkan jahilnya akan batas dirinya. Peditna keket neng-keneng mereka hese belek butut kasira beak kabeh. Nah di bawah ini saya bawakan satu contoh perbandingan antara orang yang tahu batas dirinya dan orang yang jahil tentang batas dirinya. Jadi orang yang tahu batas dirinya bisa dilihat di dalam tutur katanya,
di dalam amal perbuatannya, di dalam budi pekertinya. Kita lihat, ia berkata kepada manusia apa-apa yang diketahuinya, tidak mengada-adakan. Karena itu dia dapat penghormatan dari manusia. Atau ia memperlihatkan kepada orang apa-apa kelebihan yang ada pada dirinya, bukan yang ada pada bapak-bapak dan keturunannya. Apalagi yang ada pada orang lain. Si wama, si teteh mah, dulur urang mah tingali. Karena itu dia dapat jamaah yang suatu perindahan. Dia beramal dan bekerja menurut kekuatan yang ada pada dirinya. Tidak memaksa dirinya untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak berpikul oleh kekuatannya. Membanggakannya luar biasa. Karena itu dia beruntung. Ia mengerjakan sesuai pekerjaan dengan ilmu pengetahuan pengalaman. Karena itu ia dapat mencapai maksudnya. Begitu jamaah yang hormat. Sebaliknya, orang yang jahil akan batas dirinya, jamaah juga ini dapat diketahui di dalam perkataannya juga. Dalam pekerjaan dan tingkah lakunya. Kalau dia berkata-kata kepada orang, maka yang diperkatakan itu apa? Ialah apa-apa yang tidak diketahuinya dengan betul. Karena itu dia dapat penghinaan. Sok mengadang-adangkan bung eleh namun ngomong si eta. Itu jamaah. Ayo geser. Itu ayo geser ngadu dalil ngadu hadis akhirnya pak pisah weh. Nah, kata si eta mah kitu cenah. Kalau dia bermegah-megahan jamaah yang hormati, maka yang dibanggakan itu apa? Begitu, apa-apa yang bukan ada pada dirinya. Begitu, seperti ia miskin mengakui kaya. Ia bodoh mengaku pandai. Ia penakut mengaku berani. Begitu kan? Nah, pengkhianat mengaku jujur dan lain sebagainya. Itu sebaliknya. Lagi pula jamaah seringkali membanggakan turunannya. Waduh, bahkan suka bermegah-megahan dan berlebihan yang ada pada orang lain. Maka karena dia diejek orang, dicela dan direndahkan, ia memaksakan diri jamaah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kekuatannya. Karena itulah dia selalu jamaah yang rugi dan tidak beruntung. Ia berusaha jamaah yang semati dan berbuat sesuatu pekerjaan dengan berpedoman kejahilan dan kedunguannya itu. Karena itu jamaah, dia selalu kecewa di dalam usaha. Nah, dari dua perbandingan itu dapatlah kita membedakan antara orang yang tahu batas dirinya dan orang yang jahil akan batas dirinya. Begitulah jamaah yang semati seterusnya. Yang pertama beruntung dan berbahagia, sedang yang kedua kecewa dan rugi. Yang pertama mendapat pujian dan perindahan, sedang yang kedua mendapatkan celaan dan hinaan. Masih banyak yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini terkait waktunya, sudah 2 menit kemudian. Oke, mengaturkan banyak terima kasih kepada user yang telah hadir di pagi hari ini dari bawah ke atas ke bawah. FPCA dari khusus Bu Jakarta yang selalu aktif di pagi hari ini menyertai Pak Ustadz ya. Andika dari Jawa Timur Kota Pasuruan, terima kasih. Jempolnya makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Arianti terima kasih selalu memandu acara di pagi hari ini ya. Kemudian siapa lagi? Dagadu dari Jambi juga terima kasih, dan rekan-rekan yang setia di frekuensi ini yang tidak meninggalkan, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Net Control Station bersama moderator. Silakan dipergunakan Oma Dian Rufaidah bersama Bunda Arianti Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya
pagi hari ini Waalaikumsalam ada warahmatullahi pergantian wabarakatuh. shift juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang Di disampaikan Pak pagi Ustadz hari Yahya ini. berjalan dengan Baik, baik dan kepada lancar. Gilang Insya Allah Warta kita juga mendapat disilakan keberkahan di dalamnya. sesi Dan apa yang digunakan. disampaikan Pak Ustadz Silahkan Yahya tadi Abang bisa Jenggot kita dan terapkan di Ibu kehidupan kita Ani. sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz. Dan Alhamdulillah juga rekan-rekan yang masih setia dan sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah keberkahan rezeki, rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sayangilah aku karena Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran